Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan materi mengenai uji asosiasi yang beranggotakan Yusuf Dwi Permadi, NPM 210101050, Muhammad Aziz Azidani, NPM 21010101051, Windy Uswatun Hasanah, NPM 21010101065, Anissa Dwi Nugraheni, NPM 21010101075, Fioni Dian Prastias, NPM 21010101077. Uji asosiasi merupakan uji yang akan dilakukan untuk menganalisis apakah sebuah variabel mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel lainnya, dan jika ada hubungan, bagaimana keeratan hubungan tersebut, serta seberapa jauh variabel tersebut mempengaruhi variabel lainnya. Analisis korelasi dan regresi, baik sederhana maupun berganda, merupakan alat analisis yang sering dipakai dalam uji asosiasi. Hubungan asosiasi meliputi: yang pertama, hubungan simetris, hubungan antara dua variabel atau lebih kebetulan munculnya bersama. 2. Hubungan kausal atau hubungan yang bersifat sebab akibat. Ketiga, hubungan interaktif atau timbal balik, hubungan yang saling mempengaruhi. A. Tipe hubungan. Yang pertama, Pearson correlation coefficient digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel numerik. 2. Spearman's rank correlation mengukur tingkat hubungan monotonik antara dua variabel tidak hanya linear. Ketiga, Kendall-Stau digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Keempat, point biserial correlation digunakan ketika salah satu variabel adalah biner atau dua nilai. Kelima, p-coefficient atau coefficient of association digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel biner. Keenam, Kramers V digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel kategorikal. Selanjutnya ada parametrik. Pengujian asosiasi parametrik menggunakan data interval atau rasio dan harus memenuhi asumsi tentang hubungan dua buah variabel harus linear dan memiliki distribusi normal bivariate, yaitu yang berarti kedua data diambil secara random dari populasi dan keduanya secara bersama-sama memiliki distribusi normal. Ada beberapa macam pengujian asosiasi parametrik. Yang pertama ada Pearson atau produk momen, digunakan untuk variabel kontinu linear yang berhubungan. Kedua ada correlation ratio, digunakan untuk data non-linear atau untuk mengkorelasi efek utama dengan variabel dependen yang kontinu. Yang ketiga ada biserial, yaitu asosiasi variabel kontinu dengan variabel dikotomi dengan asumsi keduanya berdistribusi normal. Yang keempat ada partial correlation, melibatkan tiga variabel dengan menghubungkan kedua variabel dengan variabel ketiganya dikeluarkan. Yang kelima ada multiple correlation, ini melibatkan tiga variabel dengan menghubungkan sebuah variabel dengan dua variabel lainnya. Yang terakhir ada regresi linear bivarian, regresi linear dengan dua variabel dengan sebuah dependen dan sebuah independen. Selanjutnya yaitu korelasi pada uji parametrik. Terdapat 4 korelasi pada uji parametrik. Yang pertama korelasi produk momen atau Pearson, yang kedua korelasi ganda, yang ketiga korelasi parsial, dan yang terakhir regresi linear bivariat. Yang pertama korelasi produk momen atau Pearson. Teknik korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel bentuknya interval rasio. Kemudian yang kedua, korelasi ganda adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Simbol korelasi ganda ini yaitu R. Kemudian korelasi parsial. Korelasi ini digunakan untuk menganalisis jika peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Jadi korelasi ini adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang keempat, regresi linear bivariat. Ketika mengambil nilai pengamatan X untuk mengestimasi atau memprediksi nilai Y pasangannya, prosesnya disebut sebagai prediksi sederhana.
Ketika digunakan lebih dari satu X, maka hasilnya adalah satu fungsi prediktor berganda. Prediksi sederhana dan berganda disebut dengan menggunakan teknik yang disebut analisis regresi. Selanjutnya yaitu pengujian asosiasi non-parametrik. Pengujian ini digunakan untuk tipe data nominal atau ordinal atau kedua asumsi yang ada di pengujian parametrik tidak bisa dipenuhi. Data nominal adalah data yang sering disebut dengan data diskrit, kategorik, atau dikotomi. Sedangkan data ordinal adalah data yang menunjuk pada tingkatan atau penjenjangan pada sesuatu keadaan. Berbeda dengan data nominal yang menunjukkan adanya perbedaan secara kategorik, data ordinal juga memiliki sifat adanya perbedaan di antara objek yang dijenjangkan. Selanjutnya, yang pertama ada koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi digunakan untuk menghitung hubungan antar variabel bila datanya berbentuk nominal. Teknik ini mempunyai kaitan erat dengan C kuadrat yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif sampel independen. Selanjutnya ada grammars, modifikasi dari pi untuk ukuran tabel yang lebih besar dan memiliki kisaran nilai sampai dengan 1,0 untuk sembarang bentuk tabel. Yang ketiga ada gamma. Gamma dari Gottman dan Kruskal ialah statistik yang membandingkan pasangan konkordan dan diskordan dan kemudian membakukan hasilnya dengan memaksimumkan nilai penyebutnya. Selanjutnya yang keempat, Spearman-Rang. Spearman-Rang sumber data untuk kedua variabel yang akan dikonservasikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama. Jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal, serta data dari kedua variabel tidak harus membentuk distribusi normal. Jadi, korelasi Spearman-Rang adalah bekerja dengan data ordinal atau berjenjang atau ranking dan bebas distribusi. Selanjutnya, yang kelima, korelasi kendal tahu. Korelasi kendal tahu dapat digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih, bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Dan yang terakhir, yang keenam, ada statistik disomer. Statistik disomer menutup pembahasan tentang statistik yang menggunakan konsep pasangan konkordan diskordan. Kegunaan statistik ini berasal dari kemampuannya mengkompresi nilai ranking yang sama dan menyesuaikan arah variabel terikat. Yang selanjutnya prosedur analisis uji asosiasi. Penguji asosiasi ini menggunakan dua buah variabel yang saling mempengaruhi, tidak memperlihatkan variabel yang mana independen atau dependen. Uji asosiasi akan menganalisis apakah sebuah variabel memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel lainnya. Jika berhubungan, bagaimana keratan hubungan tersebut, dan serta beberapa jauh variabel itu mempengaruhi variabel yang lain. Alat analisis yang sering digunakan dalam uji asosiasi adalah analisis korelasi dan regresi, baik sederhana maupun berganda. Yang selanjutnya, hubungan uji asosiasi dua variabel atau lebih. Ada tiga hubungan. Yang pertama ada hubungan simetris, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih kebetulan munculnya bersamaan. Yang kedua, hubungan kausal, yaitu hubungan yang sifatnya sebab akibat. Dan yang terakhir, hubungan interaktif atau timbal balik, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kata yang kurang berkenan, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.